Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Dan hari ini kita sama-sama akan terus ada di dalam pergerakan Tuhan yang kita sudah percaya bahwa tahun 2024 sampai 2034 adalah tahun percepatan dan peningkatan supernatural. Peningkatan dan perluasan supernatural. Dan hari-hari ini kita sedang berbicara tentang tema yang kecil, yaitu faster, deeper and wider and nothing impossible. Lebih cepat, lebih dalam, lebih luas, dan tidak ada yang mustahil. Dan minggu-minggu ini dalam minggu ini Tuhan membawa kita untuk kita dapat mengalami dalamnya bersama Tuhan. Saudaraku, tidak ada perluasan tanpa ada kedalaman lebih dahulu. Nah, dalam tahun rahmat ini saya akan membahas tentang kunci percepatan dan perluasan supernatural. Mari kita lihat bersama-sama dan baca bersama-sama dua ayat sekaligus, Yesaya 43 ayat 19 dan Kolose 2 ayat yang ke-7. Kita sama-sama baca Yesaya 43 ayat 19, 1, 2, 3. Dalam tahun rahmat Tuhan ini, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Saudara percaya? Dalam tahun rahmat Tuhan ini, dalam tahun 2024 sampai 2034, itu adalah tahun rahmat Tuhan, dan Tuhan akan melakukan perkara yang besar dan dahsyat bagi setiap kita yang percaya. Itu demikian Yesaya 43 ayat 19. Kita baca lanjut ke Kolose 2 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Orang yang berakar akan bertumbuh dan berbuah. Nah, saudara, banyak orang ingin percepatan. Mereka ingin percepatan berkat. Mereka ingin percepatan dalam pelayanan. Mereka ingin cepat-cepat supaya janji Tuhan itu tergenapi. Namun mereka sering lupa satu prinsip rohani yang sangat penting. Next, bahwa percepatan supernatural selalu dimulai dari kedalaman rohani. Ini perlu diingat supaya jangan kita lupa. Tuhan tidak mempercepat sesuatu yang dangkal, tapi Tuhan mempercepat apa yang sudah berakar di dalam Dia. Nah, misalnya contoh iman pribadi kita. Kalau iman pribadi kita dangkal, minta mujizat tapi tidak mau taat atau berubah, itu dangkal. Jadi kita hanya meminta mujizat saja tapi tidak mau taat dan tidak mau berubah. Kalau ada mujizat kita ada di situ. Kalau tidak ada mujizat kita tidak di situ, kita pindah. Supaya kita cari di mana ada mujizat, kita ke situ. Itu terlihat bahwa dangkal. Tapi kalau kita berakar, berarti di situ kita setia berdoa, taat meski sulit, tetap percaya walau belum melihat hasil. Sehingga kita mengalami perluasan dari Tuhan, yaitu jawaban doa datang pada waktu yang tepat. Namun kadang-kadang tiba-tiba mendadak jawaban doa itu datang. Ya. Itulah sebabnya jangan lupa kita harus mau taat atau berubah. Apa yang Tuhan sampaikan kita mau taat dan berubah. Nah, yang pertama kita bahas tentang pengertian kedalaman rohani. Kedalaman rohani itu bukan sekedar aktif pelayanan, sekedar banyak tahu tentang firman, juga bukan sekedar pengalaman emosional. Tetapi kedalaman rohani itu adalah hubungan intim dengan Tuhan. Ya. Kita sudah banyak belajar tentang bagaimana kita membangun hubungan intim. Kehidupan doa yang konsisten, ketaatan yang lahir dari pengenalan akan Allah, karakter yang dibentuk. Ya kan? Dalam proses. Itulah sebabnya
Ketaatan yang lahir dari pengenalan akan Allah itu adalah ketaatan yang bukan karena takut dihukum mati, bukan, atau ingin berkat, tapi karena mengenal hati dan karakter Allah. Itu adalah ketaatan yang lahir dari pengenalan akan Allah. Contoh, meski tetap taat meski tidak menguntungkan, tetap taat walaupun tidak menguntungkan. Seseorang memilih jujur di tempat kerja walau tahu itu bisa membuatnya rugi atau tidak dipromosikan. Tapi karena dia dalam berakar pada Tuhan, dia pilih taat. Ia taat karena mengenal Allah sebagai Allah yang benar dan setia, bukan karena ingin dipuji manusia. Sehingga dia mau dalam. Yang kedua, dia tetap setia meski doa belum dijawab. Jadi tidak lari sana, tidak lari sini, percaya doa pasti dijawab. Seseorang terus berdoa, melayani dan percaya walau doanya bertahun-tahun belum dijawab. Itu ada banyak kesaksian. Ya, kita bisa lihat, dengar dari YouTube, kita juga bisa mengalaminya bagaimana serasa-rasanya kok doa belum dijawab-jawab. Tenang aja, pasti dijawab. Kenapa? Karena taat itu lebih penting. Mengenal Allah sebagai Allah yang bijaksana dalam waktunya bukan karena instan, tiba-tiba saja. Tapi Allah tuh lebih senang untuk kita mengenal Tuhan daripada kita mengenal berkat-berkatnya. Ya toh, kalau kita sudah jadi orang tua, kalau anak hanya mau ketemu dosa tapi sana mau taat bagaimana? Sebagai orang tua, ya kan? Pasti kita kan rasa, gimana sih ini anak hanya mau kalau uang baru datang omong kosong bilang mama sayang, bapak sayang. Wah, situ balik belakang lupa semua. Ya kan? Nah, itu seperti Bapa di surga. Bagaimana kalau kita hanya mau berkatnya Bapa, tapi kita tidak mau bijaksana di dalam waktu bersama Bapa. Kita mau instan saja. Karena karakter yang dibentuk dalam proses, adalah karakter yang tidak muncul secara instan, tapi lahir dari perjalanan panjang bersama Tuhan. Lewat tekanan, kegagalan, penantian, dan kesetiaan. Ya, jadi karakter yang dibentuk dalam proses itu tidak instan, tiba-tiba jadi. Tapi itu lahir dari perjalanan panjang bersama Tuhan. Lewat ketekanan, kegagalan, penantian, dan kesetiaan. Dan saya sudah mengalami itu. Bagaimana saya menanti janji Tuhan sampai frustrasi, sampai rasanya mau kembali lagi hidup lama, tetapi ternyata tidak seperti itu. Seperti air yang dalam itu tenang, amin. Orang yang dalam kerohaniannya dalam itu tidak mudah goyah oleh keadaan. Karena imannya tidak berdiri di atas situasi, tetapi di atas siapa Allah itu. Jadi kalau kita kenal Allah kita, firman Tuhan berkata orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Jadi kita datang dalam persekutuan orang percaya untuk mengenal Allah dengan mengenal saudara-saudara kita, ada negatifnya, ada positifnya. Tetapi di dalam Tuhan itulah, tapi kita tetap kuat karena kita mengenal Allah kita. Yang kedua, kedalaman adalah dasar percepatan. Tuhan sering memperlambat di awal, tetapi mempercepat di akhir, setelah kedalaman terbentuk. Ya, jadi Tuhan sering memperlambat di awal, tetapi mempercepat di akhir. Hati-hati, firman Tuhan ada yang bilang begini, orang yang terdahulu kemudian, lalu orang yang terkemudian, itu hati-hati ya, sebab yang paling akhir itu jangan sampai percepatannya lebih dahsyat dari yang sudah awal-awal. Tanpa kedalaman, percepatan menjadi kehancuran. Ya, ketika sesuatu dipercepat tanpa karakter, kedewasaan, dan fondasi rohani, hasilnya bukan berkat, tapi kehancuran. Seorang cepat naik jabatan tapi belum punya integritas, akhirnya jatuh karena penyalahgunaan wewenang. Kita lihat banyak pejabat-pejabat kita yang masuk rumah menjadi manusia, berarti dulu belum manusia, dimanusiakan, ya.
Atau kita mau pelayanan tiba-tiba besar dan terkenal, tapi pemimpinnya itu belum matang, sehingga ada muncul skandal lalu perpecahan. Jadi tanpa kedalaman, percepatan menjadi kehancuran. Jadi kalau kita mau percepatan, kita harus mengalami kedalaman. Dan kedalaman itu yaitu pembentukan karakter. Yang kedua, tanpa kedalaman, kita perluasan itu menjadi kebocoran. Artinya ketika Tuhan memperluas kapasitas, misalnya uang kita, atau pengaruh kita, atau tanggung jawab kita, tapi wadahnya tidak kuat, maka berkat justru bocor. Ya kan? Kita mau datang ke sumber, berarti kita mesti yakinkan bahwa wadah kita cukup kuat untuk tampung dari sumber itu. Sebab kalau kita pergi ke air pancoran yang mungkin hanya sedikit, tak usah lagi. Kalau kita suka beli air tangki kan itu selang tuh kan. Nah, coba kalau kita taruh di bokor yang kecil, bokor tampias. Ya kan? Mesti taruh di kontainer yang besar baru dia kuat. Kalau kita taruh di ember, ember juga pergi. Itulah sebabnya wadah kita harus kuat. Jadi yang berikut, mujizat tidak bertahan lama kalau kita tidak dalam. Kita hanya mau luas-luas saja, cepat-cepat saja. Maka mujizat itu tidak tahan lama. Artinya mujizat tanpa perubahan hati dan kehidupan tidak menghasilkan transformasi jangka panjang. Dia cepat mau, tapi dia cepat juga menyerah. Contoh, disembuhkan secara ajaib tapi pola hidup lama tidak berubah. Sakit kembali, ya kan? Ditolong Tuhan dari krisis keuangan tapi tidak belajar bijak mengelola keuangan. Tuhan sudah kasih uang yang banyak. Waktu dulu kita krisis berat, Tuhan tolong memberkati, punya uang, tidak belajar mengelola. Akhirnya apa? Jatuh lagi. Kita juga mengalami lawatan Tuhan yang kuat, tapi tidak membangun disiplin rohani, iman kita kembali kering. Nah, ini prinsip-prinsip yang perlu kita belajar. Karena prinsip kerajaan Allah itu akar dahulu baru buah. Yohanes 15 ayat 5, barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Jadi tidak ada akar, tidak ada buah. Jadi dalam dulu baru perluasan. Sebelum dalam tidak bisa perluasan. Karena tadi itu akan mengalami bocor. Banyak orang bisa dipakai Tuhan, tapi tidak semua siap dijaga oleh Tuhan. Sekali lagi, banyak orang mau dipakai Tuhan, tapi tidak semua mau dijaga oleh Tuhan. Apa itu maksud dari pernyataan saya ini? Dipakai Tuhan itu soal kemampuan dan panggilan. Dipakai Tuhan. Tetapi dijaga Tuhan itu soal kedewasaan karakter. Tanpa kesiapan hati, orang bisa dipakai secara luar biasa, namun tidak mampu bertahan. Nah, kita belajar tokoh-tokoh iman yang mengalami kedalaman. Yang pertama adalah Musa. Mari kita lihat kedalaman Musa di padang gurun. Keluaran 3 itu berbicara tentang 40 tahun Musa di istana Firaun. Di sana Tuhan membentuk pengetahuan. Coba buka Kisah Para Rasul 7 ayat 22, boleh? Kisah Para Rasul 7 ayat 22 kita baca sama-sama. Kalau ada yang sudah dapat boleh membaca dengan keras. Sebab Musa dibesarkan sebagai anak putri Firaun, makanya dia ada di istana untuk Tuhan menyiapkan pengetahuannya. Nah, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa di dalam perkataan dan perbuatan. Jadi 40 tahun pertama itu Musa dibuat pendalamannya pengetahuan.
Pengetahuan. Tuhan izinkan dia menjadi anak putri Firaun supaya pengetahuannya bertambah. Ya, jadi belajar itu seumur hidup. Yang sudah 60 tahun Ibu Emi bisa ada kuliah, kita sudah mulai buka bisa hubungi Dr. Pitt, sudah mulai. Ayo mari kita belajar itu seumur hidup ya. Karena saya tidak bicara saja, tapi saya menjadi pelaku dari apa yang saya bicara. Betul, pengetahuan itu penting. Alkitab berkata tanpa pengetahuan maka liar kita. Ya, pengetahuan itu penting. Umatku binasa karena kurang pengetahuan, pengenalan. Jadi pengetahuan itu penting. Baca buku, dengar pengetahuan, tapi lebih asik loh kalau kampus. Betul, enak sekali dosen-dosen kasih kita wawasan. Betul, saya suka. Ya, mungkin kita mau kuliah ulang lah, S2 kedua lah. Karena ini pengetahuan. Musa dibesarkan, dibentuk Tuhan, dapat pendidikan terbaik, dia dapat kepemimpinan, dia dapat strategi administrasi, dia dapat keberanian dan visi besar. Namun masalahnya, waktu Musa masih disiapkan di istana Firaun, dia sudah mau makar rapak menyelamatkan Israel dengan kekuatannya sendiri. Dengan cara apa? Membunuh orang Mesir. Ya kan? Bertindak tergesa-gesa. Sehingga pelajaran yang didapat, karunia dan kemampuan belum sama dengan kesiapan hati. Dipanggil belum tentu siap dipakai. Itulah sebabnya pengetahuan penting. Sehingga kita bisa menyaring mana yang sesat, mana yang tidak sesat. Kalau kita tidak punya pengetahuan, kita mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam arus pengajaran. Ya, jadi kita belajar untuk kedalaman itu kita mesti punya pengetahuan. Ya, jadi tolong yang sudah S1 tuh daftar S2 ya, hubungi Dr. Pitt, pasti beliau akan bantu. Lalu Musa 40 tahun lagi di padang gurun. Kedalamannya lagi lebih dalam di padang gurun. 40 tahun di padang gurun Midian. Dibentuk secara batin. Konteksnya dari pangeran dia menjadi gembala. Bayangkan dari pangeran jadi gembala. Seperti saya yang kemarin, saya sudah bersaksi. Dibesarkan mulai dari SD sampai SMA dengan orang tua yang cukup mapan, khususnya ketika saya masuk SMP, papa saya jadi direktur bank. Tiba-tiba begitu tamat SMA menikah dengan hamba Tuhan John Fangidae, bawa saya ke Jawa, saya jadi pembantu rumah tangga. Itu pembentukan batinia yang dahsyat. Jadi kalau orang omong pembantu rumah tangga tak usah omong karena beta punya pengalaman. 3 tahun mak, sampai saking disayangnya diangkat menjadi anak angkat. Seperti Eni sekarang, lebih banyak ke Australia daripada ke kampungnya. Dari pangeran menjadi gembala, dari istana ke padang gurun. Yang Tuhan hancurkan, itu Tuhan bangun ulang. Jadi jangan takut hancur, jangan takut, karena Tuhan bangun ulang. Tuhan bilang bejana yang aku lihat nggak cocok pakainya, aku hancurkan lalu aku bangun lebih baik. Kesombongan ganti dengan kerendahan hati. Makanya saya punya belas kasihan tinggi karena saya pernah jadi pembantu rumah tangga, jadi saya tahu orang membantu. Jadi pembantu rumah tangga itu susahnya kayak apa. Ya. Lalu ketergantungan pada diri sendiri menjadi ketergantungan pada Allah. Musa berambisi karena mau jadi cepat-cepat pemimpin, bunuh orang Mesir kan? Tapi Tuhan bawa dia untuk dibentuk batinnya, dia menjadi orang yang taat. Musa yang dahulu berkata, aku mampu. Kini dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Di Keluaran 3 ayat 11. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 11. Bayangkan, Musa yang dulu berkata aku mampu, sekarang dia berkata, siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Jadi saya mau kasih tahu bahwa padang gurun bukan tempat hukuman,
tapi padang gurun adalah ruang pemurnian. Jadi kalau masuk di padang gurun, jangan takut, disitulah pemurnian terjadi. Tuhan menunda Musa bukan karena Musa tidak layak, bukan. Kita semua ditunda bukan karena kita tidak layak. Betul kan Tuhan bilang, engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihi engkau. Tapi karena belum siap dijaga oleh Tuhan. Ingat, dijaga oleh Tuhan itu artinya pembentukan. Kan seperti emas itu tidak bisa kalau lagi dibentuk tukangnya jalan, gak bisa. Tuhan bilang dia bentuk tuh dia duduk, tiup, kasih menyala api tambah besar. Berarti saudara, kita sudah siap dijaga oleh Tuhan. Saudara lihat, Musa 40 tahun memimpin Israel mengalami percepatan atau perluasan. 40 tahun dia memimpin Israel, dipakai dengan kuasa dan karakter. Tadi dia sudah dapat pengetahuan 40 tahun, dia sudah dibentuk karakternya, dijaga oleh Tuhan. Sekarang Musa mampu memimpin bangsa Israel. Musa memimpin bangsa Israel yang keras kepala keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Yang terlihat dalam kepemimpinan Musa apa, saudara? Mujizat besar. Laut terbelah, orang berjalan temboknya dari air. Ada otoritas rohani menyertai dia. Ya kan? Dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu dia punya kepemimpinan yang sabar. Kenapa? Mari kita baca Bilangan 12 ayat 3. Alkitab menyebut Musa sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia. Bilangan 12 ayat yang ketiga. Jadi yang terlihat ada 3. Yang pertama, mujizat besar menyertai Musa. Yang kedua, otoritas rohani menyertai Musa. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang sabar. Karena dia dipuji Tuhan bahwa dia punya lembut hati lebih dari setiap manusia di muka bumi. Bayangkan, kalau Tuhan yang puji, Musa sana makan puji toh. Kalau Tuhan yang puji, betul-betul beta mau Tuhan yang puji. Kita semua mau Tuhan puji kita, amin. Karena itu siap untuk dijaga Tuhan. Jadi Tuhan bukan jaga dari sakit penyakit. Tuhan jaga saya dari sakit penyakit, Tuhan jaga harta saya dari pencuri, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus, jaga daripada kemalangan, daripada musibah bencana. Bukan itu saja. Yang paling utama Tuhan jaga itu adalah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru, menjadi karakter. Nah, ironinya, saat Musa merasa tidak layak, justru saat itulah Tuhan memakainya paling besar. Jadi jangan menyerah. Justru saat kita rasa sudah selesai, Tuhan pakai kita lebih besar. Jadi pelajarannya, Tuhan membangun kedalaman Musa sebelum mempercayakan kuasa besar. Sebelum Musa dipercayakan kuasa besar, Tuhan membangun kedalamannya Musa. Jadi kita jangan bilang perluasan sebelum ada kedalaman. Sebab rumah ini tidak luas kalau dasarnya tidak dalam. Setelah dasarnya diletakkan dengan dalam, barulah diperluas bangunannya. Betul ya? Oke. Dan ketika waktunya tiba, Musa bukan hanya dipakai Tuhan, tapi dijaga Tuhan sampai akhir hidupnya. Musa dikuburnya di mana? Tidak ada kan? Kita tidak tahu. Iya kan? Nah, dia dijaga Tuhan sampai akhir hidupnya. Bisa saja Tuhan angkat dia hidup-hidup. Itu sejalan dengan prinsip kerajaan Allah hidupnya Musa. Dalam dulu, baru apa? Luas. Karakter dulu, baru kuasa. Ulang, dalam dulu, baru luas. Karakter dulu, baru kuasa. Akar dulu, baru buah. 3 lagi, ulang, 1, 2, 3. Dalam dulu, baru luas. Karakter dulu, baru kuasa. Akar dulu, baru buah. Yang kedua, kita belajar dari tokoh Daud
bagaimana dia mengalami kedalaman di padang pengembalaan. Mazmur 23 sangat terkenal. Tuhan adalah gembala yang baik. 1 Samuel 16 ayat 17 kita bisa baca bersama-sama. 1 Samuel 16 ayat 17. Hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Daud itu tidak terkenal. Dia ada di padang, dia diam-diam di sana. Bahkan waktu Samuel datang untuk mau mengurapi seorang menjadi raja aja, dia dilupakan. Ya, dia punya kedalaman di padang penggembalaan. Dia tidak terkenal. Juga dia tidak dilihat oleh manusia. Tapi Daud mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi kita tidak perlu cari keterkenal, tidak perlu. Kita juga tidak perlu cari nanti manusia lihat saya, tidak perlu. Yang penting kita mengenal Tuhan, sebab umat yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Sehingga karena dia mengenal Tuhan, dia bilang Tuhan adalah gembalaku. Kemenangan Daud atas Goliat itu bukan kebetulan. Itu buah dari kedalaman hubungan Daud dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita menang, percayalah itu karena kedalaman kita dengan Tuhan. Yang ketiga, Elia. Kedalamannya di Sungai Kerit. 1 Raja-Raja 17 dan 18. Saudara, kita baca 1 Raja-Raja 17-18, cepat-cepat. Sudah, itu panjang sekali, Pak. Jadi 1 Raja-Raja pasal 17, pasal 18. Di sana diceritakan bagaimana Elia disembunyikan Tuhan, lalu dia diberi makan burung gagak. Beberapa hari yang lalu kita ada belajar ya. Lalu Elia belajar percaya penuh kepada Tuhan. Mari kita baca saja 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 7. Bagaimana Elia dipersiapkan kedalamannya di Sungai Kerit. Kerit adalah tempat tersembunyi dan sepi. Itu arti Kerit. Kerit artinya tempat tersembunyi dan sepi. Di Kerit, Elia disembunyikan Tuhan dari sorotan publik. Hidup dalam keterbatasan air sungai dan makanan dari burung gagak. Belajar taat tanpa penjelasan. Bergantung penuh pada pemeliharaan Tuhan, bukan pada mujizat spektakuler. Tidak ada api dari langit di Kerit, yang ada hanya ketaatan setiap hari. Karena ini hari burung bawa ke sonde. Masalahnya kan kelaparan. Di Kerit Tuhan tidak memamerkan kuasanya, tapi dia memperdalam Elia. Dia memperdalam hambanya. Apa yang Elia alami ketika Tuhan memperdalam dia di Kerit? Dia punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Imannya yang tidak tergantung keadaan dia terima. Walaupun kering dia percaya dia bisa minum. Walaupun kelaparan dia percaya burung gagak bawa makanan. Iman yang tidak tergantung pada keadaan. Jadi kita harus percaya kalau kebutuhan kita lalu keadaan tidak memungkinkan, percaya saja. Iman kita mau melebihi keadaan. Saya mengalaminya, jadi kalau saya berbicara ini benar-benar saudara, betul. Iman mengalami keadaan. Saudara, baru-baru itu saya mau buat hari ibu. Nah, hari ibu itu saya mau mengundang 60 ibu-ibu di sekitar rumah saya dan beberapa ibu-ibu dalam orang tua yang ada di jemaat. Tidak punya uang sama sekali. Keadaan tidak memungkinkan.
Karena saya terlalu beriming-iming, pertama cetak tas yang tulis nama pribadi. Mungkin ada kok, ada ibu yang bawa itu tas di sini kok, bisa angkat? Sana ada kok yang dapat. Oke. Lalu pertemuan itu dana hampir bisa sampai 11 juta. Tapi saya tidak punya uang sama sekali. Saya diundang untuk berkhotbah di satu persekutuan ibu-ibu kecil, yang ada itu hanya ibu 6 orang. Lalu saya berkhotbah itu tidak berkhotbah, ya saya ambil satu ayat lalu saya bersaksi tentang bagaimana Tuhan memakai hidup saya di Kota Kupang. Dan setelah itu ada seorang wanita datang kepada saya, "Ibu, Tuhan bicara kepada saya untuk memberi ibu sejumlah uang karena ibu ingin menjadi berkat." Saya bilang, puji Tuhan, berarti Tuhan sudah menjawab doa saya. Keadaan tidak memungkinkan, tapi iman memungkinkan. Jadi jangan takut. Akhirnya saya langsung telepon, bisa cetak tas-tasnya tulis nama masing-masing untuk ibu-ibu di seluruh RT saya, RT 17, dan beberapa ibu di dalam jemaat. Karena itu adalah hari ibu. Dengan uang yang tidak memungkinkan dalam keadaan saya, tetapi karena iman. Ya, iman tidak tergantung pada keadaan. Bilang kiri kanan, iman tidak tergantung pada keadaan. Ketaatan dimulai dalam hal yang kecil. Hal yang kecil, ketaatan. Kalau kita biasa taat di hal kecil, pasti hal besar, yes. Karakter yang tahan uji. Bahkan ketika sungai mengering, Elia tidak panik. Karena dia sudah belajar percaya bahwa Kerit mengajarkan dia Allah setia bahkan ketika sumber kelihatan habis. Amin. Elia baru mengalami percepatan kuasa di Gunung Karmel, tapi dia mengalami kedalaman di Kerit. 1 Raja-Raja 18 di situ dicatat. Karmel itu adalah tempat publik, saudara. Tadi di Kerit bukan tempat publik, private, sendiri, sepi, di bawah pohon. Tahu mau makan apa, mau air apa tidak tahu. Karmel itu juga konfrontasi, tempat konfrontasi, tetapi juga dia adalah manifestasi kuasa. Saudara lihat, Tuhan membuat dia, perluasan dia di Karmel itu apa? Elia berdiri sendirian melawan 450 nabi Baal. Jangan takut walaupun kamu sendiri, kalau sudah waktu masa perluasan, kamu menjadi berkat. Di tengah-tengah kamu merasa sedikit kecil. Di tengah-tengah mayoritas, mungkin kamu merasa minoritas. Tapi kalau itu waktu Tuhan, waktu perluasan Tuhan berikan, maka saya percaya walaupun ada 450 yang mau mengkonfrontasi, Tuhan membawa kemenangan. Jangan takut. Doanya singkat tapi penuh keyakinan. Api Tuhan turun seketika. Kan dia hanya bilang, nanti kamu kasih itu parit-parit dengan air semua, tiba-tiba api turun. Ya kan? Itu perluasan namanya. Lalu bangsa Israel dipulihkan imannya. Nah, apa yang tampak instan di Karmel sesungguhnya adalah buah dari proses panjang di Kerit. Jadi saudara jangan lihat hari ini orang yang diberkati. Saudara cari tahu dulu dia punya perjalanan. Perjalanannya, ya, saudara. Saya bersaksi untuk dosen saya ya, Prof. Amin. Jadi Prof. Dr. Pit. Dulu masih sama kita tuh mahasiswa dari Sumba sana. Kecil, sederhana, tinggal mungkin dengan om tante, jalan susah. Sekarang jadi dokter terkenal di Undana. Kita pergi saja om Pak Pit Punama seorang sudah menghargai kita. Juga saya juga sudah agak tua, rambut putih, jadi saya masuk anak-anak yang baru-baru dong. Selamat siang ibu, selamat siang. Jangan duduk situ, geser. Jadi dong pikir saya juga dosen di situ. Ya,
Saudara lihat apa yang tampak instan di Karmel. Kenapa saudara? Sesungguhnya proses panjang di Kerit. Jadi sekarang orang diberkati, sudah hebat, sudah bisa ini tuh, cari tahu dulu. Pasti punya proses yang panjang. Saudara jangan lihat kita sekarang. Dulu tuh jadi pembantu rumah tangga, jadi tukang cuci pakaian. Saudara tinggal ya banyak orang jual-jual di pinggir jalan. Jangan saudara lihat sekarang. Lihat dulu dia punya proses. Makanya kemarin kan Master Daniel say to us ya. Itu ibu datang bilang boleh ke sonde. Anak satu di sebelah kiri, anak satu di sebelah kanan. Yesus bilang lu bisa minum cawan ke sonde. Lu bisa ikut ke sonde. Dora bilang bisa. Oke, tapi bukan saya yang menentukannya. Jadi jangan lihat hari ini. Itulah sebabnya yang masih proses, percaya kalian akan diperluas oleh Tuhan. Mengapa ada percepatan? Karena Elia sudah dalam sebelum ia menjadi orang yang terlihat dan terkenal. Imannya sudah teruji dalam kesunyian. Ia tidak mencari kuasa tapi ketaatan. Kalau kita mencari ketaatan, kuasa menyertai kita. Tuhan tidak perlu lagi menguji Elia di Karmel. Tuhan langsung membuat Elia perluas di Karmel. Karena Tuhan sudah menguji dia di Kerit. Karena Elia sudah lulus di Kerit. Kasih tahu, lu pasti lulus di Kerit.